kalau itu memang untuk mensejahterakan masyarakat Bali dan mensejahterakan para petani-petani Bali, para pelakon bisnis arak, itu sangat baik dan saya bersyukur sekali. Tapi ketika itu sebagai masyarakat yang menggeluti dunia arak, ketika yang ditakutkan adalah ketika itu dengan banyak tipu muslihat, karena ketika yang namanya arak itu dilegalkan tapi dengan suatu persyaratan yang tertentu, malahnya itu membuat masyarakat Bali yang penekun arak ruang geraknya makin kecil dan terhempit. Seperti contoh, melegalkan arak tapi dengan satu syarat, kita harus mempunyai yang namanya pabrik, kita harus mempunyai yang namanya mempunyai SUP-NB. SUP-NB itulah surat izin menjual minuman beralkohol. Karena arak itu, pedagang arak itu akan dikatakan legal ketika dia mempunyai SUP-NB. Apa itu SUP-NB? Surat izin menjual minuman beralkohol. Barang siapa yang tidak mempunyai SUP-NB, takutnya itu yang ditakutkan adalah menjadi terpidana langsung. Karena Pergub dari 2020 itu mengatakan seperti itu. Ketika mereka melegalkan minuman beralkohol, tapi dengan ada persyaratan. Persyaratnya itu adalah harus mempunyai SUP-NB, harus mempunyai pabrik, dan harus mempunyai koperasi. Itu yang takutkan, karena ketika ada peraturan yang baru tentang melegalkan arak, tapi malah merugikan masyarakat kecil yang ada di desa-desa. Contohnya petani arak, contohnya kita sebagai pelakon bisnis arak, itu yang takutkan. Tapi kalau itu ketika menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat kecil, khususnya petani arak, saya sangat berjualan alkohol golongan C per 2020 harus mempunyai SUP-NB kalau dikatakan legal. Kalau tidak mempunyai SUP-NB akan terpidana langsung dengan denda 25 juta dengan warung di polis lain. Tapi lebih baik kalau dulu beda. Para siapa yang mempunyai warung tempat menjual minuman beralkohol harus mempunyai SUP-NB. Barang siapa yang tidak mempunyai SUP-NB, kalau dulu dipiring, tindakan pidana ringan. Kalau sekarang terpidana langsung, karena arak itu sudah dilegalkan, tapi dengan persyaratan. Yang kami takutkan adalah itu menjadi ruang tindak dari petani arak itu makin kecil dan terhempit. Karena satu harus mempunyai pelegalan, harus mempunyai SUP-NB, harus mempunyai koperasi, harus mempunyai pabrik. Itu karena satu contoh pengalaman kami sebagai penjual arak dan sempat sosialisasi dengan teman-teman yang berjualan arak di desa-desa, di warung-warung, masalah mengurus yang namanya badan hukum. Masa kami warung arak kecil harus mempunyai pabrik, masa kami warung kecil harus mempunyai SUP-NB. Tapi ketika itu malah melindungi dan malah mensejahterakan masyarakat kecil yang contohnya penjual arak, kami berterima kasih kepada pemerintah dan kami berterima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah mengeluarkan yang namanya imbauan sekali kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah pusat. Harapan saya bisa mewadahi kami sebagai pelakon pengusaha arak, anggaplah seperti di desa-desa di Karangasem seperti contoh. Sebagai petani arak, harapan saya bisa mewadahi dan melindungi dan bisa mensejahterakan petani-petani arak itu dan mempermudah ketika ada pelegalan arak dengan permasalahan izin. Kami harapkan dari pemerintah bisa mewadahi dan mempermudah ketika kami harus legal dengan mengurus izin. Kesulitnya banyak sekali. biaya karena ngurus pelegalan arak itu harus mempunyai SUP-NB, harus mempunyai koperasi, harus mempunyai pabrik, dan harus mempunyai bea cukai. Artinya kendala kita sebagai petani arak karena pasaran kita adalah ekonomi ke bawah. Karena ketika kita melegalkan arak, otomatis kita harus menjual arak lebih mahal. Takutnya araknya legal, araknya berbadan hukum, tapi yang beli tidak ada. Lengkap dengan badan hukum, tapi kita harus jual araknya 140 per botol. Itu kendalanya. Ini setara bar jadinya ya? Kayak GGH jadinya araknya.
Oh iya. Kayak gitu jadinya. Kan tikus juga itu ya. Gitu jadinya. Tikus jadinya. Iya. Bukan dari sana. Saya sempat rapat gini lah dengan wartawan, dengan pelakon arak, dengan dagang arak seluruh Bali. Sasaran kita tidak tepat di sini. Karena ketika arak itu dikatakan legal, saya harus mempunyai SUPNB, surat izin menjual minum beralkohol. Kita harus mempunyai pabrik. Kita harus mempunyai yang namanya bea cukai, BPOM, dan banyak lagi itu. Dan harus menjualnya dengan kemasan botol. Ya, Harus dalam dengan botol botol, kaca. harus misi bea cukai. Akhirnya kita cek 140 akhirnya jadi pokoknya. Itu arak yang biasa, yang putih original. Sedangkan kita di Bali itu kan anggaplah ekonomi kita, sasaran kita kan anak-anak muda, karena kita menjualnya 28.000 gitu.